Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang jarak titik ke bidang, memahami konsep dan mempelajari teknik bagaimana cara menyelesaikan atau menghitung masalah-masalah jarak titik ke bidang. Mohon diikuti sampai selesai ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita masuk soal nomor 5 ya, soal terakhir dalam materi jarak titik ke bidang. Diketahui luas permukaan kubus ABCD EFGH adalah 294 cm persegi. Tentukan jarak antar titik F ke bidang ADHE. Oke, kita perhatikan sekarang dalam soal ini, dan yang B, jarak antar titik B ke bidang ACH. Nah, bagaimana kita menyelesaikan soal ini? Tentu karena belum diketahui rusuk dari kubus itu, kita cari dulu berapa sih panjang rusuk dari kan. Nah, kita cara menemukannya bagaimana? Kita tangkap informasi dari soal ini bahwa luas permukaan kubus itu adalah 294 cm persegi, ini kan. Oke, kita ingat lagi, luas itu tentu rumusnya harus diingat lagi karena terdapat 6 persegi yang sama. Berarti kita tulis dia 6 kali S pangkat 2 atau 6 kali rusuk pangkat 2. Oke, nah sekarang 6S pangkat 2 ini kita di sini kita lihat sama dengan 294 ya, 294. Berarti S pangkat 2 nya itu berarti sama dengan 294 dibagi 6 ya. Bagi 6 itu adalah 49 cm ya. Berarti S itu akar dari 49, berarti sama dengan 7 cm. Nah, sekarang kita tahu bahwa kubus itu panjang rusuknya 7 cm. Sekarang kita hitung jarak antar titik F ke bidang ADHE. Tentu kita gambarkan dulu kubusnya. Oke, katakan ini kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk tadi kita sudah dapat 7 cm. Nah, yang ditanya yang A adalah jarak dari F ke bidang ADHE. Nah, ini titik F-nya ya. Kalau kita lihat jarak dari F ke bidang ADH itu tentu ruas garis FE dari kubus ya. Kita tinggal cek saja berapa rusuknya, ya kan? FE dalam kubus tadi itu adalah panjang rusuk, itu sama dengan 7 cm. Nah, sekarang yang B, jarak antara titik B ke bidang ACH. Oke, kita gambarkan dulu ya. Yang manakah bidang ACH dan yang mana B, dan yang mana yang mewakili jaraknya. Oke, kita perhatikan di sini dari B ya, ke bidang ACH. Di sini saya sudah gambarkan bidang ACH ini kan. Nah, kita tarik garis dari H ke sini, katakan ke O ya, dan kita tarik namanya diagonal bidang DB ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang manakah jarak dari titik B ke bidang ACH? Nah, ini mesti ingat lagi konsep dari jarak titik ke bidang. Apakah BO ini? Bukan ya. Oke, kalau kita perhatikan ini BO memang benar dia tegak lurus terhadap AC ya. Kalau ke AC ya oke, jelas dia tegak lurus nih. Tapi apakah dia tegak lurus ke HO? Nah, kita buat begini ya. Nah, ini. Nah, oke, kita kasih rata nih. Oke. Kan jelas tidak. Ini HO. Ini dia tidak tegak lurus. Terus bagaimana kita menentukan jarak dari titik B ke bidang itu? Nah, tentu kita butuh garis bantu ya. Kita mesti tarik garis dari H. Ini kita perpanjang dulu nih bidang ini ya. Jadi saya gambarkan ya. Nah, agar kita bisa menemukan jarak dari titik B ini ke bidang ACH itu, maka bidang ACH itu kita perpanjang. Kita perpanjang dulu misalnya HO itu ya. Terus nah, selanjutnya kita tarik garis dari B tegak lurus ke garis perpanjangan HO itu, katakanlah berpotongan di P. Nah, BP inilah yang mewakili jarak titik B ke bidang AC. Nah, itu kenapa? Karena dia tegak lurus terhadap HO ya, jelas, dan dia tegak lurus terhadap AC. Nah, kalau kita perpanjang AC ini ya, dia akan tegak lurus juga. Nah, jadi ini sekarang kita mencari PB ini. Nah, bagaimana kita mencarinya? Kita perhatikan segitiga DOH dengan segitiga POB. Itu segitiga yang sebangun. Kita mempergunakan
konsep kesebangunan ya. Maka kita tentukan dulu unsur-unsurnya di sana yang perlu dicari. Yang pertama itu kita cari dulu nih, DO ini akan sama dengan OB ya. Dia adalah DO akan sama dengan OB, dia itu merupakan setengah dari diagonal bidang kubus itu. Diagonal bidangnya jelas ya, 7 ya, setengah kali 7 akar 2 cm ya, berarti sama dengan 7/2 akar 2 cm ya. Ini BO ini akar 2 dan BO 7/2. Terus sekarang kita cari HO ini ya. HO itu berapa panjang dari HKO? Maka kita fokus di segitiga DOH ya, dia siku-siku di titik D ini ya. Maka HO itu sisi miring. Oke, kita lihat sekarang HD ini adalah 7 ya, panjang rusuknya tadi itu. HD itu dia 7, kita tulis dia menjadi 7 akar 1, dan selanjutnya DO ini tadi 2 akar 2 ya. Tuh kita tulis di sana per 2 akar 2. Ini kita tulis menjadi 7 ya akar ya. 1/2 berarti 1/4 akar 1/2 O ya. Dari 7/2 kita tulis misalnya menjadi 7 akar 1/2. Nah sekarang ini sudah sama-sama 7 nih ya. Oke, HO itu kita cari ya. Berarti HO itu miring ya, berarti kita jumlahkan nih. Berarti 7 nih dalam akar kita jumlah nih ya. Jadi 1 ditambah 1/2 dengan akar 3/2. Oke, kita rasionalkan ya. Berarti 7 akar 3 per akar 2 kali akar 2 per akar 2. Dia menjadi sama dengan 7 akar 6/2, atau kita tulis 7/2 akar 6 meter. Itu yang HO. Nah sekarang bagaimana kita mencari PB ini? Tentu kita kasih keluar dulu nih segitiga DOH dengan POB ya, segitiga yang sebangun. Kita mempergunakan konsep kesebangunan sekarang ini ya. Kita kasih keluar dulu segitiga itu. Oke, kira-kira seperti ini gambarannya. Jadi segitiga DOH dengan PBO itu saya tarik keluar ya, seperti ini dia gambarannya kira-kira. Oke, tadi kita sudah tahu bahwa panjang DO itu 7/2 akar 2 ya. Ini dia 7/2 akar 2 ya, akan sama dengan OB ya, itu juga 7/2 akar 2. Sementara HO itu ya, HO tadi kita sudah hitung ya, 7/2 akar 6 ya, per 2 akar 6, dan HO itu 7 ya, panjang rusuk kubus itu. Nah sekarang kita mempergunakan konsep kesebangunan. Dalam konsep kesebangunan kita mempergunakan, dalam kasus ini kita fokus segitiga DHO dan segitiga PBO ini. Yang kedua, segitiga ini adalah merupakan segitiga yang sebangun. Kenapa? Kita mempergunakan konsep sudut. Kalau ketiga sudutnya sama besar, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Kenapa dia sama? Perhatikan sekarang sudut D dan sudut B sama-sama siku. Nah selanjutnya perhatikan sudut DOH ini ya, dia bertolak belakang dengan POB ya, berarti ini akan sama karena dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah karena jumlah dari besar sudut segitiga adalah sama, yaitu 180, tentu sudut H ini ya akan sama dengan sudut B. Maka kedua segitiga itu adalah sebangun. Bisa kita tuliskan di sana bahwa segitiga ya, HDO itu dia sebangun ya, tulis saja begitu, dengan segitiga BOP. Dengan demikian sisi-sisi yang bersesuaian akan sebanding. Mana perbandingannya? Kita lihat sekarang, kita bandingkan HD itu dibandingkan dengan, perhatikan HD itu di hadapan sudut ini ya. Nah itu kita cek di segitiga BOP ini di mana nih yang di hadapan sudut itu, sudut yang sama itu, tentu PB. Ini kita cari ya, jarak dari PKB ini kan, PB ini itu akan sama dengan, oke, kita sekarang pakai sisi yang di hadapan sudut siku ya.
Ya, ada penunjuk sedikit ini HO ya, berarti HO di segitiga itu ya, HDO HO. Ini kan di sini mana? Ini tentu OB per OB. Nah, dengan konsep kesebangunan kita bisa menghitung panjang PB atau jarak dari titik B ke bidang ACH itu ya. Oke, kita HD itu jelas kita tahu 7 ya. 7 per PB yang kita mau cari kan. Itu akan sama dengan HO itu 7 per 2 akar 6. Sementara OB itu 7 per 2 akar 2. Jelas 7 per 2 habis ya. Kita tulis di sana dia menjadi 7 per PB itu sama dengan ya. Berarti akar 6 per 2. Oke, kita tulis di sana 7 per PB itu sama dengan 6 per 2 3 ya, berarti akar 3. Oke, berarti PB itu sama dengan ya, berarti PB itu sama dengan 7 per akar 3. Nah, sekarang kita kalikan ya, kita rasionalkan ya, kita kali dengan ya, kali akar 3 per akar 3. Oke, menjadi PB itu menjadi sama dengan ya 7 akar 3 per 3, atau kita tulis 7 per 3 akar 3 cm. Itu jarak dari titik B ya, titik B ke bidang ACH itu ya. Jadi ini dia menjadi jarak B ke P itu 7 ya per 3 ya, 7 per 3 akar 3 cm. Begitu ya. Contoh soal kelima. Nah, demikian pembelajaran kita tentang jarak titik ke bidang dengan konsep, dan sudah membahas ada 5 contoh soal. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.